Selamat pagi untuk kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Satu malam telah berlalu dari hidup kami ya Allah, tetapi penyertaan-Mu tidaklah berlalu bagi kami. Itu yang membuat kami ada di pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk setiap berkat, kesehatan, panjang umur yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami rindu Tuhan terus memimpin hidup kami, kendalikan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan inginkan kami lakukan pada hari ini, boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Namun sebelumnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini Selasa 14 Februari 2023 tertulis dari kitab Kolose 3 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan kepada kita, tugas kita sebagai orang percaya adalah melepaskan pengampunan dan mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi haknya. Boleh kita lihat dalam kitab Roma 12 ayat 19. Pengampunan yang Tuhan kehendaki adalah pengampunan yang tiada batasnya, yang keluar dari hati yang tulus. Mengapa? Karena dosa-dosa kita juga telah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu. Bahkan pemazmur berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita, masakan kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Terus mengungkit-ungkit dan menyimpannya di dalam hati? Kita semua pasti sangat familiar dengan ayat ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kita lihat dalam kitab Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Namun bagaimana faktanya? Mengapa sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita? Padahal jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ada konsekuensi, ada harga yang harus kita tanggung, yaitu Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang keputusan dan pilihan ada di tangan kita. John F. Kennedy, yaitu Presiden ke-35 Amerika Serikat, pernah berkata, ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Musuh-musuh yang dimaksud adalah orang yang menyakiti kita. Namun kita harus mengampuni dan tetap mengingatnya sebagai teman, bukan melupakan mereka. Dengan kekuatan sendiri, kita tak akan mampu mengampuni orang lain tanpa batas dan yang tulus. Kekuatan untuk melepaskan atau memberi kesanggupan untuk mengampuni itu berasal dari Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dialah yang memberi kesanggupan bagi kita dalam hal mengampuni orang lain. Dari pihak kita hanya diperlukan kemauan saja. Nah, masihkah kita mengeraskan hati kita untuk tidak mengampuni orang lain, orang yang menyakiti kita? Rasul Paulus mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Selamat merayakan hari ini dengan kita mau dengan sukacita mengampuni
orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin, kita berdoa. Firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini sudah kami dengarkan. Berilah Roh Kudus-Mu tinggal dan bekerja untuk memberikan kami kekuatan. Tidak mudah secara manusiawi untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tidak mudah untuk memaafkan mereka. Tetapi kami ingin Tuhan memaafkan, mengampuni kami. Maka biarlah kami juga dengan kekuatan dan kemauan yang dari Tuhan mau memaafkan dan mengampuni orang-orang yang menyakiti, melukai, mengkhianati hati kami. Jika saat ini kami mengingat mereka, kuatkan hati kami untuk memaafkan mereka. Sehingga hati kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kau tambah-tambahkan kesehatan dan panjang umur. Juga kasihani jemaat-Mu dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau apapun. Lawat mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan mereka dikendalikan oleh pikirannya. Tapi biarlah Tuhan bekerja atas hati dan pikiran mereka. Kau cukupkan segala keperluan kami dan yakinkan kami tangan-Mu begitu panjang untuk memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Selamat mengampuni, selamat memaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.